Shalom, welcome to NDC Youth Online Service. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita nggak fokus sama handphone kita lagi, nggak fokus sama games kita lagi, melainkan kita fokus sama firman Tuhan. Dan saya percaya kalau firman Tuhan akan mengubah hidup kita. Setelah firman Tuhan nanti, jangan kabur, kita akan Zoom bersama circle kita. See you, enjoy the service, God bless you. Shalom NDC Youth, haleluya. Apa kabar kalian semua? Senang banget bisa bertemu dengan kalian semua di online service NDC Youth untuk minggu ini. Dan sebentar lagi kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar lagi kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari bersorak demi nama Tuhan, haleluya. Semua karena Engkau Yesus. Sama-sama nyatakan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari sama-sama kembali nyatakan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oh yeah. Come on, let's clap our hands for Jesus. We're alive in You. Nyatakan. Alive in Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. Yeah. Mari nyatakan, let's sing. Sungguh
Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive in Jesus, we're alive in Jesus, we're alive in Jesus, we're alive. Jesus, we're alive. Yeah. Sorakan haleluya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih-Mu setia untuk selama-lamanya Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami gak mau goyah Tuhan. Dalam iman kami teguh percaya hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Mari bersama katakan, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa
untuk setia. Senangkan hatimu, Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, kami mau menyenangkanmu. Mari sama-sama kita meninggikan Tuhan kita. Sama-sama naikkan pujianmu di hadapannya. Kami menyembahmu Tuhan, menyenangkanmu Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau menyembahmu, meninggikan namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tinggikan namamu selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami menyembah Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkan Tuhan Kau yang memberkati setiap kami, karena kami tahu Tuhan firman-Mu sanggup menguatkan kami, mengubah kami Tuhan. Kami siap, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya teman-teman, senang sekali hari ini kita bisa sama-sama kembali beribadah. Dan walaupun kita beribadah secara online, tapi saya percaya Tuhan hadir di tempat kita berada. Dan di sepanjang bulan ini kita udah mendengar dari para leaders kita belajar tentang jangan menghakimi. Dan itu sangat bagus sekali buat setiap kita. Tapi khusus sore hari ini saya mau membahas tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, bukan hanya kualitas rohani saja, tapi kualitas dalam segala aspek. Dan saya mau share dalam 3 sikap berikut ini. Oke, kita lihat dulu ayatnya sama-sama teman-teman. Di dalam Amsal 22 ayat 29, firman Tuhan berkata, "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina." Kita lihat di sini firman Tuhan bilang, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Atau boleh dibilang, pernahkah engkau melihat seseorang yang berkualitas di dalam apa yang mereka kerjakan? Dan Amsal bilang di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Artinya setiap orang-orang yang berkualitas, dia akan berada di posisi-posisi yang penting. Setiap orang-orang yang memiliki kualitas, tentunya dia akan mengalami hal-hal yang besar di dalam kehidupannya. Setiap orang-orang yang berkualitas, dia juga akan mengalami kesempatan-kesempatan yang besar di dalam kehidupannya. Ya, karena itu penting sekali buat kita menyadari sebagai anak-anak Tuhan, kita harus juga meningkatkan kualitas kehidupan kita. Oke, sikap yang pertama, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Yang pertama, kita mau belajar menjadi pribadi yang selalu siap sedia. Ya, saya percaya teman-teman tentunya kita sering mengalami saat kita ada di sebuah restoran atau sebuah kafe, di mana kita sedang ingin memesan makanan atau minuman dan tiba-tiba makanan yang kita inginkan, minuman yang kita pesan tidak tersedia ya.
not available, nggak tersedia sama sekali, dan tentunya kita mulai kecewa. Dan bahkan waktu kita pengen pesan menu lain, dan menu lain pun juga sama tidak tersedia, tentunya kita mulai menjadi kecewa, dan mungkin kita mulai jengkel, dan kita mulai bertanya sebenarnya mau jualan apa enggak ya. Tapi sadarkah teman-teman bahwa kita pun sering melakukan hal seperti itu loh, cuman mungkin bentuknya aja yang berbeda. Seringkali kita tidak mempersiapkan diri kita ketika Roh Kudus mengingatkan kita akan sesuatu, untuk berdoa, untuk bersekutu dengan firman. Bahkan ketika Roh Kudus menegur setiap kita, seringkali kita tidak mempersiapkan hati kita untuk selalu siap sedia di hadapan Tuhan. Kita mau belajar di dalam Alkitab, ada seorang yang bernama Abraham, di mana waktu Tuhan memanggil seorang Abraham memiliki hati yang siap sedia. Saya bacakan ayatnya buat teman-teman di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama dan 4a. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman bahwa Abraham bukan hanya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi dia juga memiliki sikap siap sedia di hadapan Tuhan. Bayangin, Abraham disuruh pergi meninggalkan keluarganya, Abraham disuruh pergi meninggalkan rumahnya, bahkan dia disuruh pergi meninggalkan negerinya, pergi ke luar negeri, ke satu tempat yang Tuhan belum kasih tahu di mana, dan Tuhan cuma bilang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Tetapi ayat keempat berkata Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kita bisa belajar bagaimana Abraham memiliki sikap hati yang selalu siap sedia di hadapan Tuhan. Dan bukan cuma sampai di situ aja teman-teman. Ketika Tuhan menguji Abraham untuk meminta anaknya Ishak untuk dikorbankan, Abraham pun punya hati yang siap sedia. Dia rela, dia ingin mengorbankan anaknya Ishak. Kita lihat dari pribadi seorang Abraham bagaimana dia memiliki hati, memiliki sikap yang siap sedia di hadapan Tuhan. Dan sore hari ini kita sama-sama belajar supaya kita juga memiliki sikap ini di tengah situasi seperti ini yang mengharuskan kita semua melakukannya di rumah. Teman-teman yang sekolah, yang kuliah dan bekerja, semuanya diharuskan melakukan dari rumah. Dan mungkin ada yang berkata bahwa bekerja dari rumah bukan menjadikan semuanya menjadi lebih enak, lebih nyaman, tapi justru sebaliknya, ada yang mengalami justru semakin lebih berat. Tapi kita mau belajar, ketika kita punya hati yang siap sedia, saya percaya, ketika kita terus melakukannya, kita akan memiliki sikap hati yang berbeda. Kita akan mulai belajar sesuatu, dan kita memiliki sama-sama sikap ini untuk hati yang siap sedia. Saya juga mau ingatin buat teman-teman yang ada di rumah, kita juga jangan egois ya karena kita lebih banyak di rumah, dan jangan kita menghabiskan waktu kita untuk me time aja, tapi kita juga mesti care kepada orang tua kita yang juga mungkin ada di rumah, dengan kita siap sedia untuk membantu mereka apa yang mereka kerjakan, mungkin mengambil bagian dalam membersihkan rumah dan sebagainya, supaya kita menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang berkualitas. Baik, kita lanjut ke sikap yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Sikap yang kedua adalah kita belajar menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Nah teman-teman, tentunya setiap kita pasti senang banget bekerja sama dengan orang-orang yang bisa diandalkan. Kita pasti senang banget waktu kita punya rekan bekerja atau rekan pelayanan yang benar-benar bisa diandalkan. Seorang atasan tentunya sangat senang juga kalau punya seorang bawahan yang bisa diandelin. Artinya setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada orang itu selalu terselesaikan dengan baik. Bahkan mungkin hasilnya sangat baik dan tepat waktu. Jadi semua orang pasti senang. Tapi tahu nggak teman-teman, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang Tuhan juga banggakan, yang pribadi ini juga merupakan pribadi yang bisa diandalkan di hadapan Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Ayub. Kita lihat ayatnya sama-sama di dalam kitab Ayub yang kedua, ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku
melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Inilah sikap kedua yang kita mau pelajari bersama supaya kita memiliki sikap hati yang bisa diandalkan di hadapan Tuhan. Kita lihat Ayub, kalau teman-teman baca story-nya lebih lagi, Ayub harus kehilangan kekayaannya, dia harus kehilangan anak-anaknya, bahkan dia juga harus kehilangan kesehatannya. Tetapi dalam keadaannya yang buruk itu, dia sama sekali tidak menanggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia tetap mempertahankan iman percayanya di hadapan Tuhan. Dan dia menjadi pribadi yang bisa diandalkan di hadapan Tuhan. Kita juga mau belajar teman-teman. Saya percaya di situasi yang semakin sulit, dan teman-teman juga mengalami ada banyak hal-hal yang sulit. Mungkin kalian juga melihat kondisi orang tua kalian yang juga mengalami kesulitan hari-hari ini. Tapi saya berdoa supaya setiap kita dikuatkan kembali, kita belajar dari pribadi Ayub hari ini, supaya apapun kondisinya, sesulit apapun kondisinya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap memegang teguh iman percaya kita kepada Dia. Karena teman-teman, seperti seseorang yang bisa diandalkan, tentunya dia akan terus dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Kalau kita punya rekan yang bisa diandalkan, tentunya kita akan percayakan dia lebih banyak lagi. Sama halnya dengan Tuhan. Ketika kita setia dengan kondisi yang sekarang ini, saya percaya Tuhan akan memulihkan kita dan mempercayakan kita hal-hal yang lebih besar. Tetap setia teman-teman. Nah, itu yang sikap kedua yang kita mau belajar. Lalu yang ketiga, supaya kita bisa meningkatkan kualitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, kita mau belajar menjadi pribadi yang mudah diajar. Nah, mudah diajar artinya kesediaan kita untuk diajarkan sesuatu meskipun terkadang itu bukan kemauan kita atau apa yang kita sukai. Ya, seorang penulis terkenal dari Amerika yang bernama Ken Blanchard, dia pernah berkata satu statement, "If you stop learning, you stop growing." Artinya ketika kita berhenti untuk belajar, kita sedang berhenti untuk bertumbuh atau berkembang. Di dalam Alkitab ada satu peristiwa ketika seorang Simon sedang menjala ikan, ya. Dia sudah mencari ikan semalam-malaman dan tidak mendapat hasil apa-apa. Tetapi lalu dia berjumpa dengan Yesus dan Tuhan memintanya untuk melakukan sekali lagi. Dan Simon melakukannya. Kita lihat ayatnya sama-sama di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, dari peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana Simon yang sudah cukup berpengalaman untuk mencari ikan, dia tahu momen yang terbaik untuk mencari ikan, tetapi waktu dia tidak mendapatkannya dan dia sudah mulai bergegas untuk pulang. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan meminta dia untuk melakukannya sekali lagi, Simon punya hati, punya sikap yang mudah diajar sehingga dia mau melakukannya. Dan apa yang terjadi teman-teman, bukan cuma kualitas imannya meningkat, tetapi saat itu juga Simon menangkap ikan yang sangat banyak. Dia diberkati Tuhan lewat tangkapan yang sangat banyak. Saya percaya teman-teman, ketika kita juga punya hati yang mudah diajar, kita akan mulai mengalami hal-hal yang besar. Kita akan mulai mempelajari banyak hal-hal baru dari Tuhan. Nah, kita juga mau belajar teman-teman dengan hati yang mudah diajar, supaya hari-hari ini kita tetap keep contact dengan leaders kita. Teman-teman boleh keep contact dengan circle leaders kalian dan terus miliki hati yang mudah diajar. Ketika kita diingatkan untuk beribadah seperti hari ini, setiap hari Sabtunya, jangan bosan-bosan, jangan jenuh, jangan menjadi lemah. Biarkan kita miliki hati yang mudah diajar. Dan waktu kita juga diingetin untuk circle meeting setiap ibadah, biarkan kita boleh terus punya hati yang mudah diajar. Karena kita percaya ketika kita melakukan semuanya ini, kita akan memiliki hati yang bersukacita. Kita akan dipulihkan Tuhan, kita akan diberkati Tuhan. Dan saya juga mau ingetin buat teman-teman supaya kita terus setia untuk membaca Alkitab, ya. Di dalam NDC juga ada program bacaan Alkitab setahun. Saya mendorong teman-teman juga boleh ikutan, terlibat di dalamnya. Karena lewat hal ini kita juga menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang mudah diajar. Oke teman-teman, saya selesai sharing hari ini. Saya mau berdoa buat setiap kita supaya di tengah kondisi yang sulit ini kita menjadi pribadi yang berkualitas dengan memiliki hati yang siap sedia
siap diandalkan, dan mudah diajar. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini Engkau kembali mengingatkan kami Tuhan akan kasih-Mu yang besar. Engkau yang mengetahui setiap hati kami Tuhan, setiap keadaan kami. Tapi kami mau belajar hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Biarkan Tuhan Engkau boleh ajar kami untuk kami punya sikap hati yang selalu siap sedia di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Kami terus percaya kepada Tuhan, apapun kondisinya, sesulit apapun kondisi kami Tuhan. Kami juga minta Tuhan, biarkan sore hari ini Kau ubah kami. Kami memiliki hati yang mudah diajar, supaya kami boleh terus menerima kebenaran firman Tuhan. Kami boleh terus setia beribadah kepada Tuhan. Kami boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau yang terus memelihara kami Tuhan, dan Kau akan segera lalukan kondisi masa-masa sulit yang sekarang sedang terjadi, dan Tuhan akan memberikan pemulihan buat setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah sore hari ini, buat pujian penyembahan, buat firman Tuhan. Dan kami bersuka cita, kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa setelah ini kita mesti tetap semangat, ikut circle meeting, join dengan circle leader sekalian, ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. God bless you.